apati. Setiap individu yang sedang bermain dan belajar di sekolah bumi tentu pernah mengalami apa yang disebut sebagai kegagalan. Bagaimana seseorang memaknai kegagalan akan bervariasi. Ada yang melihatnya sebagai sebuah keterpurukan, akhir dari dunia, namun ada pula yang melihatnya sebagai sebuah kesempatan baru atau bahkan menganggapnya sebagai komedi. Bagaimana kita melihat dan merespon kejadian yang kita alami sebenarnya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran kita. Karena ketika kita semakin sadar bahwa kehidupan di bumi hanyalah sementara, maka kita tidak akan melekatkan diri kita dengan berbagai kejadian. Hal ini hanya akan membuat energi kita tidak seimbang, di mana hal ini dapat kita rasakan ke bentuk fisik seperti pusing, sakit perut, dan sebagainya. Ketika kita tidak menyadari bahwa akar dari segala rasa sakit fisik yang kita alami berasal dari pikiran kita, maka kita akan mencari pengobatan keluar diri, di mana kita pergi menabung ke dokter dan menghabiskan banyak uang untuk membeli obat-obatan maupun vitamin yang sesungguhnya tidak dibutuhkan sama sekali oleh tubuh. Sebenarnya, apakah yang membuat umat manusia merasa begitu terpuruk ketika mereka menghadapi satu kegagalan? Hal ini biasanya diakibatkan oleh apati. Apakah yang dimaksud dengan apati? Apati sebenarnya adalah perilaku atau sikap yang kita tunjukkan akibat kurangnya kepercayaan diri, di mana kita mudah menyerah dan selalu ingin mencari jalan pintas. Apati juga biasanya ditampilkan oleh orang-orang yang selama hidupnya selalu bergantung kepada orang lain, entah itu orang tua, pasangan, atau sahabat. Mereka terbiasa mengandalkan orang lain untuk impian yang ingin mereka capai, sehingga ketika mereka dihadapkan oleh sebuah kesempatan baru, mereka tidak akan segan untuk melarikan diri atau menolaknya. Padahal, hanya dengan mencoba hal barulah, kita dapat terus bertumbuh dan mengalami kondisi mengalir. Mengapa umat manusia terbiasa bergantung antara satu dengan yang lain? Karena hal ini merupakan pola berulang yang terjadi secara turun-temurun tanpa ada yang memutus rantai tersebut. Kutukan kebergantungan ini kita yakini sebagai kebenaran, di mana kita kemudian memberikannya nama yang begitu eksotis seperti loyalitas, kekeluargaan, atau persahabatan. Banyak orang bahkan berprinsip bahwa hubungan darah adalah segalanya, di mana mereka akan bersedia melakukan apa saja demi keluarga mereka. Inilah konsep yang membuat umat manusia kemudian selalu terikat dengan orang lain. Bahkan di banyak ras atau suku, mereka akan melakukan banyak ritual untuk arwah leluhur, di mana mereka meyakini bahwa leluhur mereka akan mendapatkan tempat yang layak ketika para keturunannya melakukan ritual yang mengeluarkan banyak energi, entah energi berupa uang atau tenaga fisik. Keyakinan ini sebenarnya adalah sebuah realita, di mana realita ini terjadi akibat dari ketidaksadaran kolektif dari banyak orang. Apakah kita memahami hal ini? Sebenarnya realita yang kita tempati adalah proyeksi dari apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Jika kita meyakini bahwa hubungan darah tidak dapat diputus, maka hal tersebutlah yang kita alami di dunia nyata. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah jiwa yang bebas atau kesadaran ilahi yang berpetualang di berbagai dimensi, maka kita adalah tak terbatas, di mana tubuh fisik maupun hubungan darah tidak akan mampu membendung kebebasan kita. Saat kita menyadari kebebasan dalam diri kita, maka apati tidak akan bisa eksis di diri kita. Karena apati hanya bersemayam di dalam diri jiwa-jiwa yang berada pada frekuensi rendah. Mereka melekatkan diri mereka dengan berbagai dogma, doktrin, sistem kepercayaan, dan lainnya. Kemudian, jika kita menyadari bahwa kita menampilkan perilaku apati, bagaimanakah cara kita untuk menjadi pribadi yang optimis? Yang perlu kita lakukan adalah dengan memahami bahwa kita adalah jiwa yang utuh, di mana kita memiliki potensi untuk berkreasi layaknya Sang Pencipta. Karena kita adalah fragmen dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada yang menghalangi kita untuk mewujudkan impian kita selain rasa takut atau pikiran negatif kita sendiri. Penghalang kita dalam melakukan manifestasi bukanlah orang tua, pasangan, maupun sahabat. Karena layaknya kita, orang lain adalah individu yang merdeka, di mana mereka juga adalah kebebasan sama seperti diri kita. Melakukan transmutasi dari apati menjadi optimis mungkin tidak dapat terjadi secara instan, karena hal ini harus kita sadari secara perlahan, sendirian.
bukan melalui menghadiri seminar motivasi atau membayar banyak uang untuk melakukan berbagai ritual. Karena yang bisa melakukan transmutasi energi diri kita hanyalah diri kita sendiri. Maka, sadarilah segala potensi dalam diri kita dan mulai mengubah pola pikir dengan keluar dari zona nyaman.